Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori ini didukung para ilmuwan Belanda yaitu Pignapel dan Mockete. YG mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia ialah orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat, India. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 M. Para pedagang Gujarat yang datang dengan jalur Indonesia Cambai, Timur Tengah, Eropa. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, yaitu A. Batu nisan Sultan Samudera Pasai Malik As-Saleh, 1297, dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambai. B. Keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, mengatakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Kelemahan teori Gujarat ialah mazhab Hanafi. Pertama, masyarakat Samudera Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut kedua. Saat Islamisasi Samudera Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. 2. Teori Persia. Teori Persia ini dicetuskan oleh Profesor Hoessin Jajadiningrat dan Profesor Umar Amir Hussein. Para sejarawan menyebutkan bahwa negara Indonesia sangat cocok untuk dijadikan daerah pelaksanaan dakwah dan daerah untuk melakukan perdagangan Persia. Bukti masuknya agama Islam ke Indonesia menurut teori Persia, antara lain 1. Ditemukannya beberapa peringatan adat seperti peringatan 10 Muharram, perayaan upacara Tabuik di Bengkulu dan juga Sumatera Barat. 2. Adanya bukti kesamaan dalam ajaran Sufi yang dipercaya serta dianut oleh Syekh Siti Jenar. 3. Adanya persamaan batu nisan makam Malik Al-Syahih dengan makam Maulana Malik Ibrahim. 4. Adanya kesamaan kosakata antara bahasa Persia dengan bahasa Melayu. Kelemahan teori Persia adalah teori ini masih sangat minim akan bukti. Teori Persia masih membutuhkan banyak bukti. 3. Teori Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Buya Hamka menjelaskan bahwa bangsa Arab memiliki peran sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia lalu diikuti oleh orang bangsa Persia serta orang bangsa Gujarat. Proses masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Mekah pada abad pertama di tahun Hijriah, atau tepatnya pada abad ke-7 M. Teori ini dibuktikan pula dengan wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 M serta kepemimpinan Islam yang dipegang oleh Khalifah saat itu. Kekurangan teori Mekah. Kurangnya fakta yang disajikan dalam teori Mekah untuk menjelaskan peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Kelebihan teori Mekah, mazhab yang digunakan di Indonesia serta di Arab berupa mazhab Syafi'i, di mana telah berkali-kali disebutkan dan menjadi penguat bahwa agama Islam pertama kali datang dari Arab dan bukan dari Gujarat atau negara lain. 4. Teori India. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Orison. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar, India. Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu. Pendapat bahwa Gujarat sebagai 125 tempat asal Islam mempunyai kelemahan yang ditemukan oleh Morrison. Mempertimbangkan semua ini, Morrison mengemukakan pendapatnya bahwa Islam di Nusantara bukan berasal dari Gujarat, melainkan dibawa para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad 5. Teori Bangladesh. Teori ini dikenal juga dengan nama teori Bengali, dikemukakan oleh S. Ki Fatimi. Teori ini mengemukakan bahwa Islam datang di Nusantara berasal dari Bengali. Berdasarkan teori Bengali berarti Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 M. S. Ki Fatimi berpendapat bahwa mengaitkan seluruh batu nisan YG ada di Pasai termasuk batu nisan Maulana Malik Al-Saleh dengan Gujarat adalah keliru. Teori bahwa Islam di Nusantara berasal dari Bengal bisa dipersoalkan lebih lanjut termasuk berkenaan dengan adanya perbedaan mazhab yang dianut kaum muslim Nusantara, Syafi'i, dan mazhab yang dipegang oleh kaum muslimin Bengal, Hanafi. 6. Teori Cina. Teori ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari pada beberapa bukti yaitu A. Fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 M. B. Adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa C. Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, Raden Patah.
D. Gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. E. Catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Bukti yang menunjukkan penyebaran ajaran Islam yang dimulai dari Cina adalah dengan ditemukannya batu nisan Syekh Abdul Qadir bin Husin Shah Alam yang berlokasi di Langgar, Kedah bertahun 903 M, batu yang bertuliskan Phanrang yang berlokasi di Kamboja bertahun 1025 M. Ditemukan pula batu nisan di Pahang yang bertahun 1028 M, batu nisan putri dari Islam Brunei bertahun 1048 M, batu bersurat Trengganu bertahun 1303 M serta batu Nisa Fatimah binti Maimun yang berlokasi di Jawa Timur. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggara Gunawan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia, yaitu cara penyebaran Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Diperkirakan dimulai pada abad ke-7 M yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tome Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Pada saluran ini hampir semua masyarakat terlibat mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai menengah kejuruan bawah. Proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. 2. Perkawinan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama pekojan. Para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan cara menikah. Dalam beberapa babat diceritakan adanya proses ini, antara lain A. Maulana Ishak menikahi Putri Belambangan dan melahirkan Sunan Giri. B. Babat Cirebon perkawinan antara Putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati. C. Babat Tuban. Perkawinan antara Raden Ayu Teja, Putri Adipati Tuban dengan Syekh Ngabdurrahman. 3. Pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Pada saat itu, terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan. 4. Kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Sunan Kalijaga merupakan wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Untuk musik dilakukan oleh Sunan Bonang. Contoh lainnya gamelan oleh Sunan Derajat. Ada 9 wali, Wali Songo, yang menyebarkan Islam yang dikenal dengan cara berdakwah. 5. Politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya, Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fatahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. 6. Tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhanya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah Banten, babat Tanah Jawi, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Ajaran ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia, antara lain Hamzah Fansyuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nur al-Din Al-Raniri, Abdul Al-Rauf, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Bonang. C. Silang budaya di Indonesia. 1. Bangunan. Contoh, masjid dan menara. 2. Makam-makam. Contoh, makam Sultan-Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, makam Raja-Raja Mataram Kota Gede, D.J. Yogyakarta, makam Sultan-Sultan Palembang, makam Sultan-Sultan di daerah Nanggro Aceh Darussalam. 3. Seni ukir. Contoh, patung. 4. Aksara dan sastra. Contoh, abjad atau huruf-huruf Arab. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang memperhatikan video dari kelompok. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.